وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, para seluruh yang hadir, yang seluruhnya saya muliakan dan saya hormati. Masyarakat wal masyayikh, banyak sekali orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan. Selaku pembina daripada DKM Masjid Miftahul Jannah, Ustaz Minim Ibrahim, dan juga para sesepuh, Bapak RT, tokoh masyarakat seluruhnya, tanpa terkecuali yang mungkin mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi takdir dan hormat kepada antum sekalian. Kita doakan sesepuh kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, Allah jauhkan dari bala musibah penyakitnya, hajatnya dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yaitu untuk orang tua kita, guru kita, yaitu Al-Mukarram Dr. Abi Bagja Wijaya MAB, yang alhamdulillah beliau selalu mensupport segala bentuk macam kebaikan, memberikan contoh dalam bentuk macam kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehat walafiat, Allah jauhkan dari musibah penyakit, niat hajatnya dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umumnya untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat dunia akhirat kita Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita menemui ajal kita, Allah tidak matikan kita kecuali kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini kira-kira Bu itu bawa sembako, senang enggak? Senang enggak Bu? Jadi pengen buru-buru pulang ya? Kayaknya udah diraba ini isinya apa aja ya? Ya? Senang enggak adik-adik dapat piala? Senang enggak dapat piagam? Hah? Senang. Berarti duitnya enggak usah ya, udah senang itu aja ya. Kata ibunya jangan. Ternyata itu jatah ibu katanya, ya. Kalau pialanya jatah anak katanya. Ya, alhamdulillah, pada senang, yang dapat senang alhamdulillah, yang nggak dapat senang kagak. Senang dong melihat saudaranya senang, nggak senang katanya. Ya, senang dulu aja, kan juga Allah yang menyenangin kita. Ya memang kesenangan menyenangkan seorang muslim itu satu kebaikan. Sehingga ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilallahi ba'dal faraidi idkhalus sururi muslim. Yang kata Nabi SAW, ada amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah dari kewajiban-kewajiban buat kamu adalah apa? Menyenangkan hati seorang muslim. Jadi amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai setelah daripada kewajiban yang Allah wajibkan untuk kamu, nyenengin orang menyenangkan hati orang apalagi yang disenangin urusan-urusan yang keperluan, hajat-hajatnya. Jadi ini yang mesti kita paham. Tadi kalau kata Abi, jadi kebahagiaan itu tuh di dalam hati bukan cuma masalah ritual ibadah doang, tapi juga harus ada kebaikan yang itu mendatangkan kemaslahatan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, daripada sosial ini hablum minallah, bukan cuma ngebangun hablum minannas. Nah cuma emang begitu, hablum minallah biasanya gampang nggak? Ibu sholat gampang nggak Bu? Sholat gampang apa susah? Bu, wah kayaknya udah teler. Ya, tenang, dikit lagi mau azan. Ya, konsentrasi gak kan? Ya,
Sholat itu gampang apa susah? Sholat gampang apa susah? Sholat itu gampang. Sholat gampang. Ya, ibadah yang lain itu gampang. Kalau yang urusannya sama pribadi itu gampang. Betul kan? Tapi kalau yang urusannya sama sosial itu biasanya susah gampang. Ya, apalagi yang berhubungan dengan harta. Ya. Nah, karena sifatnya umumnya sedekah itu pasti nilai sosial hubungannya, biasanya umumnya ibadah sosial umumnya itu berhubungan dengan harta. Ya, kebutuhan. Padahal Nabi sudah mengatakan, maka Nabi hajati akhihi kanallahu fi hajati. Nabi mengatakan siapa yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya. Bu, paham gak nih Pak? Pak, ini kalau saya lihat nih konsentrasinya nih belum konsentrasi. Ya, nggak tahu karena lapar, pengen buru-buru pulang. Ya, jadi ternyata hawa lapar efeknya itu konsentrasi semakin berkurang. Ya, nah ini kita nggak lama sedikit. Ya, jadi kalau tadi dapat makanan zahir, batinnya juga mesti kita dapat. Nah, tadi dengan masalah yang sifatnya itu sosial, masalah dengan harta. Karena umumnya orang itu merasa sulit, umumnya merasakan rasa susah bukan di dalam ritual ibadah. Orang nggak pernah musik, orang umumnya nggak pernah musik karena dia nggak sholat. Gitu. Orang kebanyakan musik itu pusingnya urusan perut, urusan kebutuhan yang sifatnya dengan dunia. Tapi kalau urusan ibadah nggak pusing-pusing banget. Bapak nggak sholat, pusing apa kagak? Nggak pusing Pak ya? Iya, ntar pusingnya di akhirat. Kalau itu mah ya, karena kita hidup di dunia pasti pusingnya urusan dunia. Ya. Sehingga Allah mengajarkan untuk orang itu bisa memberikan kebaikan lewat jalur harta. Ada bentuk ibadah lewat jalur harta yang namanya sedekah. Ternyata di dalam sedekah itu salah satu pintu kebaikan untuk orang keluar dari kemiskinannya. Cuma terkadang orang nggak sadar, salah satu pintu keluar dari kemiskinan itu adalah bentuk ibadah lainnya adalah sedekah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, mana qasad shadaqatun min mal. Orang yang dia sedekah, dia ngasih kebaikan lewat hartanya, enggak mungkin berkurang hartanya. Cuma sayangnya kita nggak punya keyakinan ke situ, ya, nggak punya keyakinan sedikit ke situ. Ya, sedekah itu nggak perlu nilainya banyak. Kalau kitanya nggak kaya, ya sesuai kemampuan kita. Ada 1.000, ya 1.000 kasih orang yang mungkin membutuhin duit 1.000 kita. Betul gak? Ada gak yang kayak begitu? Tuh kalau lihat di jalan tuh, sering kita ketemu tuh sama orang-orang yang mungkin kalau kita kasih ratusan jutaan nggak mampu, tapi mereka butuh duit recehan kita. Ya, kalau emang kita nggak bisa banyak, minimal 1.000-an kita bisa menambah kebaikan harta. Ya, kalau memang wah tuh jangan ini ya, udah nggak tahan pengen makan. Udah lanjut. Udah. Nah, dikit lagi mau buka, tenang. Ini saya mau lebih cepat nih ceramahnya. Ya, nah, itu kebaikan dalam. Padahal kalau kita kasih kebaikan itu salah satu jalan orang mau keluar dari kesusahan harta, itu sedekah. Ini kata siapa? Bukan kata Abu Bakar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah pasti
itu ya. Ini masih konsentrasi kan ya. Ini kayaknya konsentrasinya ini terbagi-bagi, jadi kayak ngomong sendirian ya. Ini dengerin nih. Wow, ini saya lagi mau ngasih resep keluar dari kesusahan. Ini salah satu resep. Cuma memang ini paten luar biasa ya. Ini resep kalau kita bisa laksanain, ini paten gantinya cepet, gantinya cepet. Saya pernah membuktikan, bukan cuma, tapi saya pernah membuktikan. Benar gak ini hadis? Benar gak ini ayat? 100%, 1000% benar. Saya pernah membuktikan berkali-kali. Jadi semua amal ibadah kita coba. Semua amal ibadah mendatangkan kebaikan. Semua amal ibadah. Saya coba dan ternyata yang paling cepat itu hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala setelah kita memberikan hajat orang lain. Itu paling cepat. Kabulnya itu paling cepat. Ibu susah, sholatnya bagus, ini coba sedekah. Itu cepat banget bangsa. Kabulnya cepat banget. Cuma memang itu yang paling susah. Ibu kalau mau keluar kesusahan, bapak keluar sholat, gampang tinggal sholat. Tapi begitu urusannya sama harta, itu mau ngeluarin, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Udah keluar, hitung dulu, ambil yang paling kecil, hajatnya gede. Ya, padahal jalan itu paling cepat. Kalau nggak percaya buktikan. Saya berkali-kali membuktikan. Saya kalau lagi susah, ya kita kasih keluarin harta yang sesuai kemampuan kita. Nanti Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Allah yang mengatakan. Ya, sampai bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Mahalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan ya, harta yang kamu infakkan, harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat itu seperti sebuah biji ya. Seperti sebuah biji yang mana biji tersebut anbatat sab'a sanabila, itu numbuh 7 biji lainnya. Dari 7 biji tersebut sehingga 7 biji tersebut berubah menjadi kebaikan, sumbulatin mi'atu habbatin, sampai berubah dia beranak pinak 100 bulir dari biji yang dia telah berikan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya Allah perumpamakan satu kebaikan sedekah yang kamu berikan, itu kamu seperti menanam sebuah biji yang dari biji itu melahirkan 7 biji lagi kebaikan. Dari 7 kebaikan itu Allah lipat gandakan, lahirlah 1000 bulir-bulir kebaikan. Itu di dalam kebaikan sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahu yudha'ifu liman yasha, dan adalah Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini Allah yang mengatakan. Jadi kalau Allah yang mengatakan, enggak mungkin enggak terjadi, pasti terjadi. Kalau nggak percaya, coba amalkan. Saya jamin, bukan saya jamin, tapi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba tes semua amalia. Kamu zikir, selawat, mau banyak tak? Mendatangkan rezeki tak? Semua amal ibadah mendatangkan rezeki Allah. Terus kamu tes sama rezeki amal sedekah yang kamu berikan, kira-kira cepat mana? Semuanya dapat kebaikan, tidak ada yang ada. Nah, begitu kita kasih, apalagi dengan keikhlasan, maka lipat gandanya itu lebih besar. Apalagi ini bulan Ramadan, itu 700 kali lipat di luar bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, jangankan yang wajib, yang sunnah saja itu setara pahalanya dengan pahala-pahala wajib di luar bulan Ramadan. Apalagi wajibnya Allah lipat gandakan 70 kali lipat daripada bulan-bulan lain. Jadi intinya begini, masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita kalau mau ibadah, jangan pilih yang gampang, cuma buat urusan pribadi kita saja. Artinya kita ibadahnya cuma sholat, kita
ibadah zikir, kita ibadah Quran. Giliran urusan yang ngocek kantong kita kagak mau lewat jalur tersebut. Padahal itu salah satu bentuk ibadah yang sangat Allah cintai setelah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Karena itu masyaallah hadirin rahimakumullah, untuk kita masih di bulan Ramadan, kalau kita mau memperkaya diri jangan lupa kita jadilah memperkaya diri untuk akhirat kita, bukan cuma masalah dunia saja. Karena hakikatnya rezeki kamu yang mana? Bukan rezeki kamu yang ada di kantong kamu. Itu yang ada di kantong kamu sekarang, apa yang ada di rumah itu rezeki kamu apa bukan? Ya saat itu mungkin kelihatannya rezeki kamu, tapi hakikatnya rezeki yang sebenar-benarnya rezeki kita pas kita mati itu kita bawa buat kematian kita. Itu rezeki kita sebenarnya. Ibu, bapak punya duit 10.000, itu 10.000 apa rezeki bapak ibu semua? Coba lihat kira-kira dari 10.000 itu mana yang bapak bawa sampai mati. Kalau memang 10.000 itu dibawa sampai mati, itu hakikatnya sebenarnya rezeki kita. Oh ternyata dari 10.000 itu ada 1.000 rupiah yang dikasih buat orang lain. Maka di hadapan Allah yang kekal abadi adalah yang 1.000 rupiah, yang 9.000 hanya habis untuk kebutuhan pribadi zahir kita, sehingga secara hakikat rezeki kita yang benar-benar rezeki adalah yang 1.000 yang baru saja kita infakkan di jalan Allah. Dengan kita infakkan di jalan Allah, Allah ganti kebaikan dunia sampai akhirat. Ya, ini dia. Kita udah mau buka. Insya Allah mudah-mudahan segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelembutan di dalam hati kita dan kita bisa mengamalkan dalam setiap bentuk ibadah, terkhusus di dalam kemanfaatan sesama muslim. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.